Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Emarsya Kembara. Saya dari kelas 2 OLB dengan NPM 062440342302. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu CPR, dan teknik-teknik dari CPR, juga prinsip dasar dari CPR. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kondisi yang memerlukan CPR atau RJP. Yang pertama itu kondisi tercekik, yang kedua mengalami serangan atau henti jantung, yang ketiga tersedak hingga jalur pernapasan tidak lancar, yang keempat mengalami kecelakaan, yang kelima hampir atau telah tenggelam, yang keenam keracunan narkotika, alkohol dan zat-zat lainnya, dan yang terakhir terlalu banyak menghirup asap hingga sesak napas. Selanjutnya saya akan menjelaskan persiapan apa-apa saja yang diperlukan sebelum melakukan CPR terhadap korban. Yang pertama itu ada perhatikan lokasi korban. Yang kedua itu perhatikan kondisi dari korban itu sendiri. Dan yang ketiga, lihat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, nafas, dan lain-lain. Terus amankan korban, amankan area di sekitar korban kecelakaan, dan yang terakhir hubungi instansi terkait. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dasar dari CPR atau RJP, yaitu prinsip dasarnya Doctors ABC, danger, response, shock for help, airway, breathing, dan circulation. Nah, yang pertama itu ada danger. Danger ini fungsinya untuk kita memperhatikan keamanan di sekitar korban, yaitu mengamankan pasien, mengamankan lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya ada respons. Nah, respons ini kita cek kondisi dari korban itu, seperti memanggil korban, ada respon atau tidak. Terus tepuk bahu atau stimulus nyeri untuk men-trigger sel syaraf korban. Selanjutnya ada shout for help. Shout for help ini kita berteriak minta tolong, bisa kepada orang-orang di sekitar atau kita menghubungi 112 untuk sebagai instansi terkait dalam medis. Terus ada airway. Nah, di airway ini kita mendongakkan kepala korban ke atas seperti ini untuk membuka jalan nafas. Selanjutnya itu kita cek pernafasan korban atau breathing. Itu kita rasakan nafas dari korban, kita dengar nafas dari korban, dan kita lihat pergerakan rongga dada dan rongga perut dari korban. Selanjutnya itu kita bisa hubungi instansi terkait seperti 112 dan kita periksa circulation. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik dari RJP itu sendiri. Yang pertama itu adalah compression atau kompresi dada. Kita berikan penekanan pada dada sebanyak 30 kali dan penekanan dengan kedalaman 5-6 cm di sekitar dada bagian kiri dekat jantung. Selanjutnya ada airway, yaitu membuka jalan napas bagi korban dengan mendongakkan kepala korban sedikit ke atas. Terus ada breathing, yaitu kita memberikan bantuan napas atau napas buatan kepada korban sebanyak 2 kali. Setiap tiupan dilakukan selama 1 detik dan terlihat dada itu terangkat. Selanjutnya ada cara kompresi jantung pada dewasa, anak, dan bayi. Nah, pada dewasa atau umur lebih dari 8 tahun itu kompresi jantung dengan mengepalkan tangan kanan di atas tangan kiri dan mengkompresi sebanyak 30 kali di area dada. Selanjutnya ada anak 1-8 tahun, itu cukup dengan satu tangan kiri saja. Dan untuk bayi yaitu yang kurang dari 1 tahun, itu cukup dengan 2 jari saja di bagian dada.
Selanjutnya itu bagaimana kita menghentikan CPR atau RJP, atau kapan kita menghentikan CPR atau RJP. Yang pertama itu ketika RJP itu berhasil. Yang kedua ketika penolong atau kita sudah kelelahan. Dan yang ketiga petugas terlatih tiba di tempat kejadian. Serta yang keempat itu adanya tanda-tanda kematian pasti. Nah, dibalik dari manfaatnya RJP, terdapat juga efek samping dari RJP atau komplikasi dari RJP. Yang pertama itu patah tulang iga, yang kedua itu distensi abdomen, selanjutnya ada hemotoraks, yang ketiga luka pada hati, dan yang terakhir pneumotoraks. Sekian penjelasan saya tentang apa itu CPR atau RJP dan bagaimana melakukan CPR atau RJP kepada korban. Semoga informasi yang saya sampaikan saat ini bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih.